Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 40.971.906 suara. Nomor urut 2 96.214.691 suara. Nomor urut 3 27.040.878 suara. Setelah pengumuman KPU pada 20 Maret kemarin yang memuat kalau hasil real count Pilpres 2024 adalah pasangan Prabowo Gibran, gejolak politik di Indonesia pun makin memanas. Bagaimana tidak, isu hak angket mulai santer dibicarakan dan hasil Pilpres digugat oleh pasangan 01 dan juga 03. Namun itu semua kita kesampingkan dulu karena ada yang lebih seru, yaitu susunan kabinet Prabowo. Kita semua tahu, kalau semua berjalan lancar, Prabowo akan dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 20 Oktober mendatang. Nah, setelah pelantikan, penunjukan menteri pun harus dilakukan. Hal menarik datang dari penentuan menteri ini di mana Prabowo dikelilingi oleh banyak orang yang menginginkan posisi tersebut. Hal ini jelas tidak lepas dari besarnya koalisi Prabowo yang terdiri dari 9 partai. Selain itu, ada juga isu tentang kursi menteri ini di mana Jokowi sudah menitipkan beberapa nama yang masuk kabinet Prabowo Gibran. Seru nih kalau kita membahas siapa aja sih nama yang dimaksud dititip oleh Jokowi untuk Prabowo Gibran. Itu yang satu Kapolri, kedua Jaksa Agung, ketiga Mensesnek Pak Pratikno, keempat Pak Bahlil. Yang pertama ada sosok Pratikno yang diberitakan dititipkan oleh Jokowi untuk membantu Gibran di pemerintahan mendatang. Dari berita disebutkan, kalau permintaan titipan Jokowi ini memang belum jelas bahwa apa posisi yang akan ditempati oleh Pratikno. Bicara soal Jokowi menitipkan Pratikno memang bukan hal baru dan asing, karena kedekatan keduanya memang sangatlah kental. Bagaimana tidak, Pratikno yang sekarang menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara sudah menemani Jokowi dalam kabinetnya selama 2 periode, dari 2014 hingga 2024 sekarang. Secara rekam jejak, Pratikno bukanlah orang biasa. Ia adalah dosen Universitas Gadjah Mada yang berhasil menembus panggung politik nasional. Di UGM, Pratikno menjabat berbagai posisi strategis, mulai dari menjadi dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, hingga berhasil menduduki kursi rektor UGM pada 2012 hingga 2014. Di UGM, Pratikno memang tidak menyelesaikan masa jabatannya karena ditunjuk Jokowi untuk menjadi Menteri Sekretaris Negara pada 2014 dan berlanjut hingga periode kedua Jokowi. Menemani Jokowi dalam 2 periode membuat Pratikno menjadi sosok yang sangat dekat dengan Presiden. Bahkan dalam dilansir dari Warta Ekonomi disebutkan bahwa menggoyang Pratikno sama dengan menggoyang gunung berapi. Saking dekatnya, Pratikno dan juga Jokowi, pria kelahiran tahun 1962 ini, juga sempat disebut sebagai operator politik Jokowi atau otak dari strategi politik Presiden, termasuk memfasilitasi putra sulung Presiden menjadi cawapres. Dengan keterlibatan Pratikno dalam berbagai strategi politik Jokowi, maka wajar jika dia direkomendasikan untuk lanjut di pemerintahan mendatang. Nah, soal isu titipan Jokowi ini, Istana sebenarnya sudah menepis isu tersebut. Kemudian Pratikno secara pribadi mengatakan kalau kabinet ya urusan Presiden mendatang. Kabinet mendatang kan urusannya Presiden mendatang kan? Selain Pratikno, nama juga yang disebut dititip oleh Jokowi, ada berbagai macam berita yang mengatakan itu adalah Bahlil Lahadalia. Dari track recordnya, Bahlil ini merupakan anak timur yang berasal dari Maluku dan tumbuh besar di Papua. Dirinya mengenyam pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai di Jayapura. Setelah lulus dari sana, Bahlil sempat bekerja di Sukovindo, kemudian mendirikan 3 perusahaan bersama koleganya, yaitu PT Rifah Capital, PT Bersama Papua Unggul, dan PT Dwi Jati Sukses. Sebagai pengusaha muda, Bahlil dianggap pria yang sukses dan memiliki berbagai macam koneksi. Makanya di tahun 2015, dia berhasil duduk sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia hingga tahun 2019. Di tahun 2019 dirinya hengkang dari HIPMI karena ditunjuk Jokowi sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kemudian karirnya makin melonjak sebab di 2021
dia menduduki posisi Menteri Investasi yang dipercayakan Jokowi. Saat menjadi Menteri Investasi, Bahlil Lahadilia mencatatkan kinerja yang baik. Pada tahun 2022, realisasi investasi Indonesia mencapai 1.207 triliun rupiah yang meningkat 34,5% dari tahun 2021. Kemudian di tahun 2023, angka realisasi investasi ini mencapai 1.418 triliun rupiah. Keberhasilan Bahlil ini diklaim menyerap tenaga kerja mencapai 1,8 juta orang. Selain itu, Bahlil juga sering tampil sebagai orang kepercayaan Jokowi. Salah satunya saat dia diutus presiden untuk menyelesaikan konflik Rempang di Batam. Jejak dari Bahlil sebagai pejabat publik tentu bukan cuma ada di sisi baiknya saja. Sebab, di tahun 2024 ini ada isu besar yang menimpa Menteri Investasi tersebut. Dari laporan jatam.org, Bahlil menjadi sorotan publik setelah dicurigai mematok tarif bagi perusahaan tambang yang izinnya dicabut sehingga bisa dipulihkan kembali. Terlepas dari hitam dan putihnya kelakuan Bahlil selama menjadi menteri, rekomendasi Jokowi agar Bahlil kembali masuk dalam pemerintahan mendatang juga tidak lepas dari peran Bahlil di momen Pilpres 2024. Bahlil sering terlihat sebagai salah satu menteri pendukung terdepan untuk 02, mulai dari datang ke debat hingga mendampingi Gibran dalam kampanye paslon 02 di Jayapura. Sekarang mari kita pindah ke figur berikutnya. Dalam sebuah podcast, wartawan senior Uni Lubis mengatakan, kalau salah satu titipan Pak Jokowi adalah Jaksa Agung. Itu yang satu Kapolri, kedua Jaksa Agung, ketiga Mensesnek Pak Pratikno, keempat Pak Bahlil. Meski nama Jaksa Agung ini tidak disebutkan, namun banyak orang berasumsi bahwa yang dimaksud adalah ST Burhanuddin yang merupakan Jaksa Agung sekarang. Pria asal Cirebon, Jawa Barat ini sudah menduduki posisi Jaksa Agung sejak 2019 silam. Saat ditunjuk sebagai Jaksa Agung, polemik dalam negeri betul-betul panas saat tersebut. Meski Jokowi menjamin kalau Burhanuddin profesional dalam menjalankan tugas. Dalam berita yang beredar, Jokowi sempat mengungkapkan alasannya menunjuk Burhanuddin sebagai Jaksa Agung seperti pemaparan Burhanuddin tentang perbaikan kejaksaan dan juga soal pencegahan korupsi. Dari alasan ini banyak orang yang percaya dengan jaminan Jokowi tentang profesionalitas Burhanuddin. Namun berbeda dengan Indonesian Corruption Watch, ICW berseberangan dengan Jokowi dan menyerukan agar Burhanuddin segera dicopot dari posisi Jaksa Agung. Alasan seruan ini disebabkan karena Burhanuddin dianggap gagal sebagai Jaksa Agung dan kejaksaan di bawah kepemimpinannya tidak profesional menangani kasus dari Jaksa Pinangki yang merugikan negara hingga 5 miliar rupiah. Dengan rekam jejak ini, rekomendasi yang mengarah ke Burhanuddin memang sebuah hal yang mencengangkan. Masih dari pernyataan Uni Lubis dalam podcast sebelumnya, posisi Kapolri juga disebutkan. Nah, posisi ini senada dengan pernyataan Refli Harun tentang 4 nama titipan Pak Jokowi untuk Kabinet Prabowo, di mana salah satunya memuat nama Kapolri sekarang yaitu Listio Sigit Prabowo. Sebagai seorang pejabat publik, Listio ini memang dikenal sangat dekat dengan Jokowi. Karirnya betul-betul lancar setelah Jokowi naik menjadi presiden. Dari rekam jejak karirnya diketahui pada 2014 saat Jokowi menjadi presiden untuk periode pertama, Listio sudah mendampingi Jokowi sebagai ajudan presiden. Dari ajudan presiden pada tahun 2016, dia menjadi Kapolda Banten, kemudian naik sebagai Kadif Propam di tahun 2018, dan mencapai puncak kepolisian Indonesia di tahun awal 2021. Saat menjadi Kapolri, Jokowi bukan hanya memberi selamat namun juga mengungkapkan keinginannya untuk dikawal Listio hingga akhir jabatannya. Nah, jika kita bicara tentang isu Kapolri menjadi seorang menteri, hal ini memang bukan hal yang baru. Kapolri sebelumnya yaitu Tito Karnavian juga naik menjadi Menteri Dalam Negeri. Nah, jika Listio naik sebagai menteri, kira-kira apa nih posisinya yang cocok? Atau apakah Listio akan menggantikan Tito Karnavian sebagai Mendagri? Setelah membahas tentang titipan nama Jokowi ini, bisa dilihat kalau Jokowi memiliki andil besar dalam pemerintahan Prabowo mendatang. Kemudian tentu saja andil besar Jokowi dalam penentuan kabinet Prabowo akan menjadi seru untuk dilihat. Karena koalisi Prabowo yang sangat besar
juga jelas menginginkan kursi menteri dengan jumlah lumayan. Contohnya, Golkar yang disebutkan minta jatah 5 kursi menteri. Permintaan itu pun belum datang dari 8 partai pengusung lain Prabowo, dan juga niat Prabowo untuk merangkul partai non-pendukungnya seperti Nasdem. Ya, jadi kita tunggu saja apa yang akan dilakukan Prabowo. Apakah kabinetnya bakal dipenuhi oleh orang partai atau tenaga profesional seperti keinginan banyak orang?